Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Amin. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Sadzili. Terus Hasan Sadzili niku thariqah sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun, saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Baruzak nggih. Baruzak Termas. Abdul Hasan As-Sadzili niku nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrutu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi? Jawab Abdul Hasan As-Sadzili niku ringan. Sing jelas mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sajane nggih persis, tapi zaman niku dereng ngeten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawab Abdul Hasan As-Sadzili enteng ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Sadzili paling bandel, ngurusi wong bandel paling bandel nggih mazhab Sadzili. Mazhab Kiai Sadzili iku ora umate macam-macam. Mulane teng Indonesia niku kepenak, sing ketunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ra ketunan nggih seneng Nabi. Mulane setan ku bingung. Nyongkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi, sing ra ketunan ya seneng Nabi, sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu kathah. Ini penting kalau aturaken mergi madhab Sadzili niku pancen dados pembanding madhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Madhab Abdul Hasan As-Sadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asy-Syadzili. Niku madhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sanggu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni iku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki rontok-rontok salah tapi semoga-moga itu sepura pangeran. Nggih wau. Nak sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Benten madhabe Sayyid Abdul Al-Haddad itu jalure khauf. Jadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Ki aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung, tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya kan arah dituruti ya gelo tenan. Jadi ojo delok kongkonane itu penting ra penting, tapi mukhalafah itu sababul fir. Misalnya kados kula niki, teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene, itu kan barang sepele. Terus sampean takok, urgensinya apa ya harus dipindah? Iku santri mangkelno to ora? Ya dipindah wae, pokoke sing penting nurut. Iku cara pandang Sayyid Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran, senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge Nah cara Abdul Hasan As-Sadzili nggih boten barang gede mbek cilik kudu ana bedane. Wong ana kabair ana saghair. Mosok WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa?
goncekno iku kudu beda, kudu ana sawair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Sayyid Abdul Haddad mboten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Mulane terus wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula niku kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane iki gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Kuwi bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Athok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgani tiyang kathah. Saiki misale wonten takok, kiai gedhe diundang musala cilik kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener nggih haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok nopo asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu nopo ijtihad. Mengenai kalau bolak-balik cerita, wonten kiai nak tangkok, cung kowe ngaji wek sapa, ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji wek kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Asadi takok cung kowe ngaji wek kiai sapa, kiai fulan. Tahu guyu mboten nate, lereni kiai ra iso syukur mbok jani. Kiai ra iso syukur kok mbok jani. Karena itu masalah ijtihad. Nggih masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nembe wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nak kiai ora gelem mulang wong wedok, terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah napa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus. Tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan isbatu wa mun tamah.
Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabihi ismail nisbatu wa mun tamam. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zamzam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tuh makninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Itu mestinya ratau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate sawi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piyambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak bela sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imami wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulhu wae. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat lagi kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu, Mam. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragen ngene iku maaf. Nanti maca timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sakniki. Kiai paling pinter teng seragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib doa ngarepe Gus Wafi meriang nak muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakallazi biyadil mulk. Suwengi diapalo lah anyang ambek hafid. Niku nyatane ya malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawe Imam sing aran Risalah Qusairiyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali, mau muni nafsi.
Nabi nu cek kober ngendikan ummati umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran, Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu afal tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat atau sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi ku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa ummati ummati. Itu bukti bahwa nabi itu enggak pernah enggak mikir umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini nabi cek jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli napa? Neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis ya kebablas ya. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, niku diredaksekno burdah. Nggih, diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wa justa kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wa khusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha, niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, malladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin, wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga, Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu nak gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Jadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kabare. Ya rada ribet jenengan ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al-umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63.
62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Nggih, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijarah wa ba'dum bil mashi wa ba'dum bil khosfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Dadi Nabi ku mun nego lah. Nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting di ngertosi bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ra melok dosa kok mikir nyafaati. Nak rapi-apike wong ra mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong. Wong sing salah ku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umri madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing ndadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane jari Burdah, aku iku ngelem apa ya tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa huli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duka wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tuh jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun takim. Terus sekarang Burdah jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdah nu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bi zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimunsorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman enggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Berarti pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekane ingsun dzamban ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Ya, itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Nggih eling-elinge termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa nggih istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sharim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran ghairu mun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahire hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahire hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapak nabi babe nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakinan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi wa ila jaddi jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa burdan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Ah jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing ora hafal, jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid. Ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kamang kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmat. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane salat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Wong Kanjeng Nabi sekaruan nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sani kata bapak era poso, anaknya melok TPQ, bareng poso juk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau. Bapaknya nekani wisuda anaknya hafid.
Mana bapak Esra kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Terus kula suwun napa madzhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake nawakal kok hubungane putus asa, mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak. Iso wae saiki goblok so ben gak. Senajan to so ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, ngene iku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Uqbah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Niku hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun, sehingga Nabi tetap wani njaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih tok karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansuh. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansuh enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan itu. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan
itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek gitu. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar gitu. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya dapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga dapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu ya menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nabi. Sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam, karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman Hamalna Ma'nu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir. Karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh. Yaitu disebut apa? Zurriyataman Hamalna Ma'nu. Itu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin.
Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah Bujal CS saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhurir rijal di punggung lelaki. Nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini. Ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah. Itu anaknya Abu Jahal. Itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darroh. Akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah. Tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah SAW. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafa. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi nggak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darroh, Walid punya anak siapa? Khalid. Itu mirip seperti kita. Bapaknya sholat, anak ETPK sholat. Akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak nggak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini. Andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah SAW. Masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda. Perang itu konteksnya duel. Itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Enggak bisa. Saya penjahat loh, muslim. Jadi kamu enggak boleh merangin saya, ngelawan saya. Saya kan muslim. Enggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga enggak kena kisos, membunuhnya enggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel, menang. Kamu enggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham enggak paham selesai, jadi yang enggak baca selesai itu. Sehingga kalau enggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain.
Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasab mansur. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang enggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid. Itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad enggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu makmana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji harus summa ablihu makmana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kulitnya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruar. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30 juz. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu. Apa ya hafal Quran secara kafah. Kata. Jadi ini penting saya utarakan.
Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau ndak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Gitu. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wad. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi, orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran. Namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama. Kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid. Banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu, sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pinggir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kenceng pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya kan?
Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Lah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya tidak tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan berarti. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan ini bukan urusan cocok ndak cocok tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasah mansuh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhoh amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai ini sudah pas ini. Mohon Pak Andi. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Terusnya apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas terus. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan berapa? 16 bulan, kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji khilafnya. Karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini.
Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apanya? Enggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu padunya kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Beliau Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi uteknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean nih kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya, tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Tadi. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Nah, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad.
Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya, buktinya apa? Terus dijawab, fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wih, ku goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni. Atau Basim Asari pengikut Mbak Yeni. Itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajjatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Sebenarnya orang Yahudi iftadahu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajjatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Hanya Yesus kalah, mat. Tapi tetap rakyat Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, temudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jare Israel yo ning Israel, mbah menang di. Jare ning Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansur. Nasa mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum angqiblati mulati kanu alaiha. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatain, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya.
Ya misalnya ini ya, ini kertas sak bawa ya, ini kertas sak bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini kan. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula, manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur, atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balaghah itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah manusia itu kata Allah apa? Zaluman wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, duit dihambur-hambur, disekno konco ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya, oh meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya, tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi orang ya tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati, itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab saja. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sampean yang nyuruh, berarti sampean yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh, ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan jahul. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok, ikla hadis sokhroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung ngangkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Oh ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh pak gak? Oh mangkel. Nah logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo.
Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'atir rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru 1 bulan, suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan ya tetap harus iddah. Pemilih mana? Sok pinter. Gusti, berhubung ini. Pangeran buat terang gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa Pak Wari? Berhubung Gusti. Ini jelas steril dari sperma zaut awal. Gak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis safra, berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik pernah bilang itu gini, aksaru ahlil jannah al-bulu, aki-aki penduduk swarga itu al-bulu, wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi sami'na. Jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus, pinter dan goblok. Ya bah, ikhla hadis sokhra fa inna tahta hadapan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kok disuruh Allah ikhla hadis sokhra, perintah ya tak angkat ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya iddah adalah li baro'atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad itu gaya-gaya nantok. Wong ora oleh nyembah berhala, ora oleh nyembah watu, jebule ini nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku roh nak watu, ya ramadoroti ramanfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa, doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium, nyulayani sunnah Rasul, yaitu nyium Hajar, wis tengah-tengah nyium sambil gerutu, itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Kan? Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudiyah. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul tak tutup setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full.
Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih, kamu milih pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang, ini nggak masuk akal, mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendiri. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan. Tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kowe kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau? Oh ngirit aja alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karena PDW, tapi tak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap saja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas. Tapi resiko anak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah hidup itu maksud saya. Makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu. Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang enggak suka dari istrinya. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu enggak suka watak kamu. Juga enggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah enggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ata'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta hadaban. Terus saya angkat. Pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat
Nah, makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah, kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, enggak usah kakek bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah mugi-mugi niki barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono bajingan kondang, gak tahu konangan. Atau koruptor paling gampang. Koruptor urung ketangkep KPK. Terus dicolong. Iku sing njupuk barang ning omahe terus darani maling. Padahal luwih maling koruptore. Dieling-eling nggih kula baleni malih iki pentinge ngaji ya. Dadi aja geman iktimat mbek barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud. Hak asasi manusia ya tidak wujud. Ini tidak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mergo barange ora wujud. Dadi kabeh ning donya iki liyane manungsa udah sering maca tasbih, sering salat. Ya kowe ora roh. Kowe ora usah takok carane. Kados kowe iman nak gedang ana gizine, sego ana gizine. Kowe ora tau takok kan manggone endi carane piye. Dadi kabeh manuk, kabeh kewan malah maca tasbih. Sing ora jelas ya manungsa niku separuh maca tasbih, separuh ora. Nak kabeh kewan maca tasbih. Kowe ora usah takok ora carane piye terus bahasane piye. Wong dikandani kok malah takok carane iki malah lucu. Mulane terus dadi anekdot masyhur iku. Maksiat tetep maksiat, setan roh maksiat. Lah umume setan iku nek ana maksiat iku seneng kecuali sitok nyelingkuhi bojone setan. Wah, nek iku setan lah ngamuk. Dadi satu-satunya maksiat yang setan pun ndak seneng iku nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ora seneng. Iku satu-satunya contoh maksiat sing setan pun ndak seneng. Lah guyonan ngoten niku penting karena itu tadi. Hukum itu kalau nuruti pandangan manusia dawuh Imam Syafi'i iku ruwet. Mergo al-qaulu qaulu sahibil ya. Angger sing nyekel sawangane sing duwe. Dadi kados koruptor sing donyane akeh, duwe alpat macam-macam itu nek ana sing nyolong sepeda montore sawangane ya salah. Padahal ini dhewe hasil colong. Nah, tapi ki bener nyolong ya keliru, nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten iku. Lah mulane walillahi mulkus samawati wal ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pun kula terangno kados adate ulama-ulama riyin nggih. Dados pertama jenengan iman nek Allah niku wajibil wujud. Eling-eling nggih. Awal kita iman Allah wajib napa? Wujud. Dadi fawwau maujudun qadimun napa? Bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi intinya iman itu harus pada sesuatu yang wujud. Asy'. Lah wujud sing paling awal itu Allah Subhanahu wa taala. Terus liyane niku mboten wujud. Niki kula gadah cerita sithik niki kula haru tenan roh cerita niki. Ada seorang demokrat sejati. Orang yang sangat-sangat membela demokrasi itu akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam itu alasannya sederhana. Demokrasi itu ndak sayun maujud, ndak sesuatu sing wujud. Kok tak bila-bilane nganti mati ku lha opo? Sebenarnya aku nak ning akhirat iku mahwa demokrasi. Dadi dekne tobat akhire. Engko aku nak mati demi demokrasi. Terus demokrasi dhewe enggak sesuatu sing wujud. Apa iso nyafaati aku? Lah ini yang konco-konco mahasiswa atau LSM atau siapa saja harus mulai mikir. Jadi banyak kita itu ngimani sesuatu, sesuatu itu tidak wujud. Tapi demokrasi itu makhluknya piye rupane. Nah Nabi Muhammad jelas orangnya ada, figur yang ada. Jadi bisa memperjuangkan kita nanti di akhirat. Kiai jek ono, masih ono sing darani syirik lah, nak percaya kiai tetep wonge ono. Lah nak demokrasi. Ya sebenarnya akhirat, ya Allah, saya mati ini demi demokrasi, celukan demokrasi. Kon ngajukan apa?
syafaat. Lah makanya ngendikane ulama-ulama, kula nerangno model ulama kuno mawon. Iman niku titenane sing bener sitok, iman mbek sesuatu sing wujud. Demokrasi itu tidak wujud. Ijtima' iftirak juga tidak wujud. Jadi keliru misalnya ini kalau nate ngaji filsafat yang Islam sing alim-alim kados Ibnu Arabi kados. Kalau orang Kristen bilang Roh Kudus, Jibril atau Roh Kudus Allah itu bersemayam di Isa. Gara-gara ada istima, terus jadi Tuhan. Istima itu ya ada wujud. Iftirak juga ada wujud. Rungokno tenan nggih. Misalnya ini HP. Ini yang saya pegang tangan kanan apa? HP. Yang saya pegang tangan kiri ini amplop. Pulpen non gampang. Amplop mari darani dhuwit niku. Repot teng Indonesia nih. Padahal kalau di amplop gue batas kitab. Lha nggih, amplop kula niku tulisane ku naskah. Kula nak sinau teng kitab-kitab anen niku kula kutip. Kula kutip teng amplop teng kitab. Mboten kados amplop Ruhin. Dadi wis ora sugih tapi amplop isine napa? Dhuwit. Nah kula isine naskah. Ya ini HP ya, di tangan kanan saya namanya apa? HP. Berarti HP maujud. Mun mikir lenan mawon, HP ini maujud. Tangan kiri kula pulpen. Pulpen ini maujud. Ketika bertemu orang menyebut ijtima'. Lalu ijtima' itu wujud enggak? Enggak kan? Ketika saya pisah namanya iftirak. Jadi fal istima' wal